Perkenalkan, nama saya Nur Alamin. Saya Maria Revi. Perkenalkan, nama saya Naila Tri Ilhami. Saya Nur Syifa. Perkenalkan, nama saya M. Teresia Jini Hartini. Saya Muhammad Robi Ridwan. Saya Maria Disa Viola. Saya Valentina Angel. Saya Aprilan Audi Saputra. Ini adalah tugas ujian tengah semester mata kuliah Antropologi Hukum. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 yang berjudul Peran Komunitas dalam Dayakologi. Jadi di hari kemarin itu kita melakukan riset dan mewawancarai langsung Direktur Institut Dayakologi, yaitu Pak Kris Suwandi Gunui. Institut Dayakologi ini adalah mereka yang mempelajari kehidupan orang-orang Dayak, salah satunya dari sisi hukum. Nah, hukum yang sering disebut oleh orang-orang Dayak itu yaitu hukum adat. Hukum adat Dayak itu sudah mengalami yang namanya transformatif, yaitu perubahan. Kenapa begitu? Karena orang Dayak yang hidup di masa sekarang itu hidup berdampingan, supaya hukum yang ditakar itu untuk seseorang yang melakukan kesalahan bisa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi dari masa ke masa itu, orang-orang Dayak itu ketika ada hukum adat dilihat dulu, nanti baru disesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Nah, seperti apa kegiatan kami di lapangan kemarin? Ini dia. Nama saya adalah Kris Suwandi Gunui. Saya sebagai Direktur Institut Dayakologi atau sekarang adalah Pusat Dayakologi. Itu artinya adalah lembaga yang menyimpan atau meneliti tentang kebudayaan Dayak. Semua yang terkait dengan kebudayaan, dengan pengetahuan orang-orang kita, khususnya Dayak, maka kita memberi pengetahuan itu kepada semua orang. Dayakologi itu adalah mengangkat identitas orang Dayak supaya kita ini tidak merasa didiskriminasi, yaitu kita ini bisa sama hak, derajat, harkat dengan orang lain. Itu yang kita maksudkan supaya semua kita ini termasuk generasi muda memahami bahwa kita ini adalah sama dengan semua orang. Generasi muda itu wajib untuk mempelajari dan mengetahui atau mendalami nilai-nilai yang diadopsi secara kearifan lokal. Nilai-nilai itu diantaranya itu adalah kemanusiaan, persatuan dan solidaritas. Yang ketiga itu adalah keberagaman dan perdamaian. Yang keempat itu adalah naturalitas dan keberlanjutan. Yang kelima adalah nilai keadilan dalam kebijaksanaan. Keenam adalah berbahasa atau berperilaku berbudi pekerti luhur. Dan yang ketujuh itu adalah spiritualitas adat. Itulah ketujuh nilai yang kami namakan sebagai Sabta Bahasa Dayak. Itu yang kalau generasi muda kita memegang atau memilih nilai-nilai itu menjadi pegangan hidupnya, kita jaminlah pastilah Kalimantan ini atau Borneo bisa menjadi rumah yang nyaman buat orang, buat siapapun, karena kita berpegang teguh pada nilai-nilai itu, nilai Sabta Bahasa Dayak.